Assalamualaikum semuanya. Saya menemui masyarakat Nusantara itu ada beberapa kejanggalan yang bisa dikatakan dengan anomali atau keanehan. Di masyarakat Nusantara atau Indonesia itu sebenarnya adalah masyarakat yang bersifat populis, yaitu antar satu individu dengan individu yang lainnya itu bisa saling peka terhadap suatu keadaan tertentu, akan perubahan tertentu, dan bisa saling tolong-menolong akhirnya ketika satu individu itu membutuhkan satu sama lain, dan ketika satu individu itu mungkin membutuhkan pertolongan. Tapi ada keanehan yang ada di sini kalau kita bandingkan dengan masyarakat di negara barat sana. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang berjiwa populis atau gotong royong, tetapi semenjak dimasuki dunia modern itu akan menjadi kaget. Wah, ini apa? Ini hal baru. Ini tidak seperti yang nenek moyangku contohkan terlebih yang dulu. Ini hal yang baru. Caranya bagaimana? Dia tidak tahu karena tidak ditinggalkan buku manualnya oleh nenek moyang. Ide cetusan dari dunia modern atau sekuler itu dari barat sana, dan kita cuma menerima begitu aja. Di saat orang-orang barat itu membuat dunia modern dari revolusi industri sampai sekarang dunia teknologi yang serba maju ini, dia juga tahu akan dampak negatif dari teknologi itu, tetapi kita itu ya ambil semuanya aja. Ada hal negatif ambil semuanya, ada hal buruk dari dunia modern ambil semuanya. Jadi kita itu merasa kaget akan semua dampak yang hadir dari luar, terutama di dunia modern, entah itu dari teknologi, pemikiran, dan produk-produk yang itu kan tidak semuanya bisa berdampak positif untuk kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, anomalinya adalah ketika masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang populis, saling bergotong royong, tetapi masyarakat yang populis dan bergotong royong itu tidak menunjukkan kepekaannya terhadap masalah yang bersifat publik. Sebaliknya, dia itu sering mengurusi masalah pribadinya orang lain. Misalnya, kamu udah ibadah ini belum? Kamu agamanya apa? Kamu keturunan apa? Aliran agamamu apa? Dan yang sebenarnya itu pertanyaan yang bersifat individual dan tidak boleh dipertanyakan di muka umum, atau bahkan kita pun tidak boleh mempertanyakan hal-hal itu. Tetapi masyarakat yang seperti itu menjadi kebiasaan saling menanyakan privasi satu dengan yang lainnya, saling membanding-bandingkan. Sebenarnya itu kan tidak boleh kan. Nah, itu jadi pada intinya adalah kita itu sering mengurusi kepentingan pribadi, tapi tidak peka dalam urusan publik. Kita bisa lihat sampah-sampah berceceran, lampu lalu lintas tidak menyala, ya berlalu lintas dengan ya cara ugal-ugalan atau tidak teratur seperti itu. Apakah masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berjalan selaras dengan arah entropi, yaitu ketidakaturan, atau bisa kita katakan amburadul seperti itu. Mari kita renungkan lagi bahwasanya kita hidup di zaman modern yang perlu konteks yang dikembangkan lebih lanjut lagi. Eh, para pendahulu bangsa kita zaman dahulu itu ingin Indonesia ini maju dan bisa berkembang, karena dulu para pendahulu bangsa bersusah payah menjadikan bangsa ini terus agar memperbaiki kondisi dan sampai sekarang ini terwujudlah bangsa Indonesia. Tapi kita tidak mau melanjutkannya, hanya kita itu menerima apa adanya dari ya nenek moyang bangsa seperti itu. Apakah kita tidak menghargai bahwasanya nenek moyang bangsa kita itu telah menjadikan bangsa ini seperti ini, tapi kita tidak mau berpikir lebih keras lagi agar menjadikan bangsa ini lebih produktif, lebih maju, dan lebih unggul dibandingkan bangsa yang lain? Tidak adakah target capaian yang bisa menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang unggul di mata bangsa yang lain? Apakah kita harus bermalas-malasan seperti ini dan kondisinya tetap stagnan? Saya kembalikan kepada Anda semuanya.